Jadi kalau untuk voltase 55 ini sangat aman sekali. Tapi kalau sahabat-sahabat ingin membuat power ini untuk polnya lebih besar lagi, sahabat bisa mengganti dengan kode load yaitu 524. Nanti setelah video ini saya akan mereview juga. Di sana ada power yang ada di dalam packingan, yaitu dari sahabat saya, yaitu tepatnya di daerah Jambi kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah. Ini power buatan saya, pas lagi ada masalah jadi saya minta dikirim balik lagi. Nanti saya akan lihatkan untuk di bagian dalamnya yang sudah diservis oleh sahabat-sahabat kita di tempat atau lokasinya Pak Bos kita. Jadi ada perbedaan suara setelah diservis dengan yang asli dari saya, itu kata Pak Bos ada perbedaan suara. Jadi ya hasilnya minta dikembalikan suara seperti semula, seperti rakitan saya. Jadi Pak Bos kita inisiatif ngirim balik ke tempat saya. Namun untuk di bagian trafonya itu sudah dilepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tak bisa disebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini saya bisa membuat konten lagi dan masih diberi umur panjang. Jadi hari ini saya ingin mereview sebuah power yang sudah selesai dirakit oleh Bang Andi kita. Dan power ini siap pengetesan, setelah dites siap di packing dan siap menunggu konfirmasi dari Pak Bos kita. Jadi sebelum saya tes untuk di bagian power ini, saya ingin menjelaskan dulu untuk spek di dalam komponen-komponen yang sudah digunakan. Oh ya, buat sahabat-sahabat, untuk kopi beberapa hari ini mungkin tidak ada karena lagi masa penyembuhan. Jadi ya kita ngomong tanpa kopi lah. Oke, buat sahabat-sahabat. Jadi di sini untuk power ini menggunakan box bell dengan tipe MP6. Jadi MP6 ini sangat tipis sekali. Untuk di bagian penampilan hampir sama dengan box MP10. Jadi di sana itu ada cucu yang nakal tuh. Nah, tuh. Oke, jadi di sini untuk di bagian trafo menggunakan trafo 15 ampere yaitu trafo pasaran yang sudah dipasang ke bagian box ini. Jadi box ini kalau untuk trafo donat MP6 ini masih bisa menghandle trafo sampai 20 ampere. Kalaupun sahabat-sahabat mau menggunakan yang 30 ampere juga bisa, tapi udah press di bagian atasnya. Dan kalau untuk di bagian box ini kalau mau menggunakan heatsink sepanjang 40 cm juga bisa. Jadi ini saya menggunakan heatsink yang 30 cm. Dan untuk di bagian dalam selain dari trafo, untuk di bagian elko saya menggunakan 8 buah atau 4 set untuk kiri dan kanan. Jadi voltase dari trafo ini PAC-nya ialah 52 volt. Dan untuk di bagian Toshiba saya menggunakan 2SC 5200 dengan pasangannya. Jadi kenapa saya pasang untuk di bagian trafonya 52 volt? Karena di sini saya menggunakan Toshiba dengan kode lot 714 maksudnya. Jadi kalau untuk voltase 55 ini sangat aman sekali. Tapi kalau sahabat-sahabat ingin membuat power ini untuk polnya lebih besar lagi, sahabat bisa mengganti dengan kode load yaitu 524 untuk di bagian transistor. Jadi ada perbedaan untuk di bagian kemampuan masalah voltase. Jadi kode load itu juga menentukan. Jadi ada juga sebagian sahabat-sahabat itu tidak memperdulikan untuk nilai kode loadnya, tapi sangat penting juga buat sahabat-sahabat yang harus mengetahui untuk kode loadnya. Bisa mampu volt berapa, bisa mampu ampere berapa. Jadi kalau untuk kelas-kelas AB seperti ini, memasang transistor Toshiba dengan tipe 2500 dengan kode load 714 ini dengan voltase 55 saya rasa sangat pas sekali. Jadi untuk yang lain tetap sama, di sana juga ada protect speaker, ada protect relay, maksudnya ada stop startnya dan ada penguat input. Oh ya, buat sahabat-sahabat yang sudah memberi komentar dan sudah memberi saran, Bang, jangan di kelas AB aja, coba sekali-sekali review di kelas H, review di bagian kelas yang lain.
Ya, jadi buat sahabat-sahabat yang ingin menyaksikan video-video tentang kelas-kelas yang lain, sahabat-sahabat bisa masuk ke channel-channel sahabat-sahabat kita yang membahas tentang power-power kelas H, power-power kelas D, dan power-power kelas GB. Jadi kalau sahabat-sahabat masuk ke channel saya, yang sahabat dapatkan ya hanya untuk membahas di bagian power-power kelas AB. Jadi seperti itu. Jadi kalau masalah untuk power-power yang kelasnya kelas beda dari kelas AB, ya insya Allah nanti akan kita buat dengan seiring berjalannya waktu. Tapi kalau untuk sekarang ini saya masih terfokus kepada kelas AB sesuai dengan permintaan-permintaan dari sahabat-sahabat. Jadi ini spek rumahan sahabat-sahabat. Jadi spek rumahan kalau untuk speaker 15 dikali 4 plus tweeter sangat dapat sekali. Maksudnya 15 2 buah plus tweeter 1, 15 2 buah plus tweeter 1. Kiri kanan 22 plus tweeter itu sangat dapat. Jadi kali ini saya pengetesan yaitu menggunakan speaker sebanyak 4 buah. Jadi di sini ada kabel 4 jalur, yaitu masing-masing jalur satu speaker, terkecuali untuk di bagian middlean saya menggunakan lebih dari satu, yaitu satu boxnya double. Nanti setelah video ini saya akan mereview juga. Di sana ada power yang ada di dalam packingan, yaitu dari sahabat saya, yaitu tepatnya di daerah Jambi kalau tidak salah. Mohon maaf kalau salah, ini mau baca. Ini power buatan saya pas lagi ada masalah, jadi saya minta dikirim balik lagi. Nanti saya akan lihatkan untuk di bagian dalamnya yang sudah diservis oleh sahabat-sahabat kita di tempat atau lokasinya Pak Bos kita. Jadi ada perbedaan suara setelah diservis dengan yang asli dari saya, itu kata Pak Bos ada perbedaan suara. Jadi ya hasilnya minta dikembalikan suara seperti semula, seperti rakitan saya. Jadi Pak Bos kita inisiatif ngirim balik ke tempat saya. Namun untuk di bagian trafonya itu sudah dilepaskan. Oke, jadi kembali lagi ke power ini. Jadi power ini akan saya tes menggunakan musik-musik. Sekarang saya ingin mereview di bagian belakang. Jadi di sini untuk di bagian belakang seperti biasa untuk di bagian power-power pada umumnya. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi sini fungsi semua untuk fasilitas di belakang. Ada soket Spicon, ada soket Canon, ada bending post, ada Akai. Jadi tergantung dari sahabat-sahabat mana enaknya sahabat-sahabat mau menggunakan Akai boleh, mau menggunakan Canon boleh. Demikian juga untuk di bagian outputnya mau menggunakan bending post boleh, mau menggunakan Spicon juga boleh. Kalau untuk di bagian kabel AC-nya ini tidak permanen, bisa dicopot dan bisa dipasang. Jadi di bagian tampilan belakang seperti ini, terus di bawah juga dipersiapkan dari box ini ada switch gesernya juga berfungsi, bisa sahabat tes untuk di bagian switch gesernya. Terus di sini untuk di bagian dalam, penampilan dalam sebuah power ini seperti ini. Untuk di bagian transistor. Jadi transistor ini menggunakan sebanyak 6 set. Dan yang satunya ini ialah transistor, yaitu di bagian driver, jadi dipindahkan. Terus untuk di bagian fuse, karena ini menggunakan heatsink 2U, jadi untuk di bagian fuse-nya dipasang ke sini. Yang biasanya harusnya dipasang ke sini, seperti ini contohnya. Karena di sini sudah dilobang. Oleh karena boxnya sangat press sekali dengan heatsink 2U ini, jadi tidak jadi dipasang ke sini. Jadi dipindahkanlah ke bagian ini. Nah, di sini ada box fuse-nya. Jadi kalau power ini bermasalah, itu bisa sahabat copot di bagian fuse atau bisa dicek di bagian fuse. Jadi power ini sudah selesai dirakit oleh Bang Andi kita, dan tampilan dalamnya seperti ini. Oke, jadi di bagian tampilan belakang ini ya ditambah dengan protek speaker, ada dioda dan lain sebagainya. Jadi seperti ini penampilan untuk sebuah power Pak Bos kita yang sudah saya review untuk kali ini. Jadi power ini ya kalau untuk dalam rumah bebas sebenarnya. Bisa menggunakan speaker 18, tapi bukan berarti 18 yang kuilnya sebesar mungkin yang seperti sahabat-sahabat bayangkan. 18 kan banyak pilihan, ada kuil 5, ada kuil 4, dan kuil di bawah 4 juga ada. Jadi itu masih bisa sahabat handle, tapi khusus di dalam rumah. Tapi kalau udah sampai keluar rumah itu udah beda lagi. Jadi seperti itu buat sahabat-sahabat. Jadi bukan berarti power ini untuk 18. Jadi bukan 18 yang sahabat bayangkan yang kuilnya sebesar mungkin, tidak. Demikian juga kalau untuk 15.
Kalau untuk 15 bukan berarti kuilnya yang sampai 5 in atau kuil 4 in, mungkin kuil 3 ataupun yang sejenisnya lah. Jadi seperti itu buat sahabat-sahabat. Yang jelas power ini kalaupun sahabat-sahabat untuk acara di luar ya acara yang sederhana masih bisa menghandle spekar 15. Kalaupun sahabat-sahabat ingin memasang spekar yang sebelah A, sahabat pasang 15 dikali 2, oke, tidak masalah. Terus yang sebelah B, sahabat pasang spekar 12 dikali 2 plus Twitter, itu juga tidak masalah. Yang jelas power ini kalau untuk 18 sebenarnya bukan pakaiannya, tapi kalau untuk di dalam rumah ini masih bisa pakai buat sahabat-sahabat yang punya 18. Tapi kalau untuk di luar rumah ya sabar dulu, untuk speaker 18-nya ada baiknya sahabat ganti menggunakan speaker yang 15 aja untuk kemampuan power ini. Jadi power ini dari trapo aja udah tidak mendukung untuk speaker-speaker khususnya speaker 18. Jadi seperti ini penampilan untuk di bagian dalam sebuah power yang sudah selesai dirakit dan yang sedang lagi direview. Oke, bos-bos-sahabat, jadi sekarang saya ingin tes menggunakan check sound, yaitu dari album check sound terbaru Vol 5 Audio Spek Hajatan, yaitu dari Diki. Oke, jadi untuk pengecek sound speaker saya menggunakan speaker 18 yang di sana itu speakernya. Ini yang min-nya lagi diturunkan dan 15 yang di atas, 18 yang di bawah. Jadi double. Oke, sekarang kita coba tes. Jadi sahabat bisa tes menggunakan check sound seperti ini. Saya coba yang ini. Oke, saya coba angkat di bagian 15 plus middle. Oke, jadi untuk power yang berikutnya nanti setelah power ini nanti saya review juga. Setelah power ini saya akan mereview sebuah power yaitu 4 channel juga punya Pak Bos yang belum sempat saya kirim karena kemarin sempat saya jatuh sakit lagi jadi tidak sempat saya kirim. Jadi mohon maaf juga buat sahabat-sahabat yang sudah menunggu powernya. Jadi kebetulan di sini ada aca-aca nehe-nehe, ada anak orang India itu. Ya. Oke, jadi sekarang kita coba lagi angkat untuk di bagian musiknya, biar tidak kedengaran orang nangis. Oh ya, jadi buat sahabat-sahabat kemarin untuk di bagian suara bass, jadi memang tidak saya angkat karena di sini buat sahabat-sahabat saya pengetesan di dalam ruangan. Jadi di atas ini sangat banyak sekali perangkat sound system ibu-ibu. Jadi ini perangkat sound system ibu-ibu punya. Jadi ini anti getar semua. Jadi kalau kita main bass terlalu kuat, itu semua perangkat ibu-ibu ini menimbulkan suara. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk di bagian salonnya atau di bagian speakernya aman sebenarnya. Oke, lanjut lagi. Oke, jadi di sini saya lagi merakit juga untuk di bagian tune control, yaitu tune control digital maksudnya. Nah, ini. Jadi di sini saya coba merakit tune control digital, cuman belum kelar, masih kurang satu untuk di bagian monitornya, jadi masih posisi dalam pencarian. Jadi untuk power sahabat-sahabat yang belum saya kirim ini sangat banyak sekali. Jadi yang masih berkotak itu ialah power sahabat-sahabat semua yang belum dikirim. Jadi seperti ini. Tapi yang tidak ada kota itu ialah power orang-orang Pontianak yang minta diserviskan. Termasuk speaker seperti ini juga minta diserviskan. Jadi yang ada kotanya itu yang power belum sempat
saya kirim. Termasuk ini punya sahabat-sahabat kita yang sudah pesan dan belum saya buatkan videonya untuk di bagian suara. Jadi Pak Bos kita udah nunggu juga. Mohon maaf buat Pak Bos, terbentur saya kurang sehat jadi powernya terbengkalai. Tapi sekarang udah selesai yaitu power 4 channel. Nanti juga saya review untuk di bagian hasil suaranya. Mudah-mudahan ini dalam waktu dekat saya kirim. Mungkin besok atau lusa saya kirim menunggu eh, pihak Indah Kargo yang jemput ke tempat saya. Oke, jadi seperti ini buat sahabat-sahabat untuk sebuah power yang sudah dirakit oleh Bang Andi kita. Jadi mudah-mudahan power ini bisa tahan lama, awet sampai sahabat-sahabat kita puas dan mudah-mudahan juga setelah dikirim ini power tidak bermasalah. Jadi aman sampai di tempat tujuan. Oke, buat sahabat-sahabat saya cukupkan sampai di sini. Seperti ini aja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.